zaman pilgub itu udah perempuan-perempuan kalau udah mau foto sama Bang Sandi udah ada yang jatuh ke kolam lah. Masa sampai kayak begitu hebohnya? Sampai hari ini masih juga tetap ya. Ternyata saya pikir udah selesai pilgub ya. Ya udah, berarti emang fansnya itu memang die hard. Nah, waktu saya hamil Sulaiman, saya nggak tahu saya hamil. Kita lagi pas pergi ke Amerika, Bang Sandi diundang gitu ya sama ini. Terus di pesawat saya baru ngeh gitu, itu hampir ketinggalan. Jadi saya lari yang sprint kencang, Sulaiman kuat berarti itu. Saya pikir itu kalau nggak kuat janinnya pasti keguguran. Kenapa saya namain Sulaiman? Karena di kucing datengin saya tuh di mana saja. Jadi pada saat itu? Iya, pada saat itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba waktunya aku mencicipi hasil UKM-nya Mpok Nur. Apa aja Pok Nur? Ini yang biasa kita rekomen ya, karena kan biasanya tuh kalau udah sore-sore gini nih kita kan senengnya ngemil-ngemil ya, mama ya, ibu-ibu. Ya udah ada otak-otak ada pempek, ini vegetarian, saya seneng ya. Bisa di ininya apa namanya, macam-macam sih memang. Biasanya tuh mereka selalu ngasih yang baru-baru gitu. Jadi kita nyobain. Nah, ini ada arem-arem juga. Ada kue lupis. Ini lupis nih khas khas mana ya kalau lupis ya? Jakarta ya. Jakarta kalau ya. Salah. Ini makanan Betawi ya. Betawi. Jadinya kalau udah yang asin-asin, manis-manis. Nah, ini yang tadi kita makan. Iya, ya. serabi enak banget. Boleh dibuka Pok Sangat Nur? boleh. Warnanya hijau tuh. Jadi by the way guys, tadi aku makan di situ, aku berantakan dikit, Mpok Nur langsung lah. Kapan lagi dilapin sama Ibu Menteri ya? Maaf ya, Saya saking ini lahap. Jadi aku cobain yang mana Pok Nur? Tadi kan ini udah coba ya. Yang ini ya. Yang ini boleh dicoba. Nah, ini ada croissant baru ya. Apa ini hasil kita juga? Iya, KM juga. Jadi isinya apa nih, Pok? Jadi ada macam-macam, ada yang isinya kari, lucu ya. Ikan. Jadinya boleh dicoba. Wow. Terus salted egg juga. Telur asin. Semuanya sih enak-enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini guys, ini satu kehormatan luar biasa buat aku di channel aku, Vena Melinda Channel. Karena sebelah aku adalah Ibu Menteri. Kalau Ibu Menteri duduknya mesti begini ya. Ibu Menteri Pariwisata Bang Sandiaga Uno, dan ini adalah Mpok Nur. Yeay. Apa kabar? Alhamdulillah. Aku kalau ngelihat Pok Nur nggak kayak istri menteri loh. Kayak istri menteri kan biasanya jaim gimana, kalau Pok Nur nggak ya? Enggak, Kenapa? Justru. Kenapa Pok Nur? Kenapa buat saya lebih baik be yourself ya. Memang saya itu orangnya yang lebih out itu ya, kalau bicara tuh belak-belakan. Jadi memang apa adanya. Mungkin karena backgroundnya saya orang Betawi ya. Betawi itu sukanya ngelenong gitu. Jadi nggak terlalu formal banget lah, perlu gitu. Santai. Oh gitu. Jadi sesantai ini loh guys ya. Aku tadi udah dijamu yang namanya apa tadi? Serabi, otak-otak, terus rujak Aceh. Rujak Aceh, dan ternyata semuanya itu hasil karya dari anak negeri UMKM, bener nggak? Dan ternyata aku pikir Pok Nur tadi itu sibuk masakin buat aku. Ternyata aku GR ya, enggak ya? Ini hasil UMKM sebanyak ini dan ini benar-benar sudah dikurasi sendiri ya. Ceritain dong gimana sih ceritanya kok bisa mewadahi gitu? Iya, jadi waktu itu tahun 2018 ya, kebetulan kita lagi jalan-jalan ke Hungari sama Mas Sandi. Terus Bang Sandi bilang, kita lewat jalan gitu kan, kecil-kecil ada kafe gitu. Non, aku pengen deh dibuatin kafe kayak gini gitu. Terus aku bilang, mana
coba aku fotoin lah ya. Terus tapi ininya UKM non barang-barangnya. Oh oke ya udah deh. Memang saya lihat ada rak-rak gitu kan. Tapi memang di situ kan jualannya minuman-minuman. Terus saya langsung berpikir di mana ya tempat yang cocok gitu. Pulang ke Jakarta, memang saya kebetulan ada tempat yang memang gerasi gitu nggak dipakai. Nah ini pegawai-pegawai saya ini sukanya yang biasa lah nongkrong-nongkrong gitu. Ya udah saya lihat, kalian ya cuma nongkrong-nongkrong ya, nggak ngapa-ngapain, nggak produktif gitu. Jadi akhirnya tempat itulah saya bikin Nur Corner yang makanya kenapa corner karena memang di pojokan kebetulan. Jadi saya bikin dulu yang kecil, terus Bang Sandi mulai kan. Kapan non bukanya? Aduh baru juga ini dia saya bilang. Udah di jangan bawel deh gitu. Dilala emang bener Bang Sandi ya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu tuh harus dengan niat yang baik dan itu harus konsisten. Artinya jangan mau-mau enggak gitu. Karena nanti hasilnya juga setengah-setengah. Nanggung ya. Akhirnya saya sama Mbak Indah ini saya bilang ayo segera kita ini challenge ya, gimana ini caranya kita bisa kelarin dulu sampai udah selesai baru kita cari deh bagaimana nanti gitu. Udah selesai 2019 COVID pula. Ya Tuhan, tapi kan bukan halangan, saya pikir rezeki itu nggak akan kemana gitu kan. Tapi kalau kita berikhtiar dan berusaha tetap kita konsisten gitu. Akhirnya saya libatkan adik ipar saya juga, ayo bantuin ya. Karena ini kita nggak bisa kalau saya cuman sendiri, jadi harus kolaborasi. Ya udah, jadi ipar saya yang bantuin untuk ngurusin orang-orangnya, manage waiters dari mulai tukang masak. Sebetulnya kita nggak pakai chef karena kan mahal kosnya. Betul. Jadi tempat gratis. Nah kita sekarang tinggal menyiapkan lah tempat displaynya. Nah itu saya mulai memikirkan. Oke, dari situ gimana nih caranya Nur Corner kita harus punya ciri khas. Oke, gimana karena yang menarik tapi juga bukan yang mewah gitu. Ya akhirnya kita coba-coba kutak-atik, akhirnya dapat. Terus dengan pandemi ya, ayo dong harus ada toko kopinya. Sabtu Minggu itu kebiasaannya memang yang orang CFD sama sepedahan ya gitu. Jadi dari Sudirman mereka nyebrang. Memang dulunya tuh awalnya waktu Bang Sandi punya tempat driving range yang di Senayan, dia tuh punya beberapa UKM yang memang UKM ini masih mau gitu loh disuruh berjualan karena mereka kehilangan tempat. Jadi kita panggil lagi. Pada waktu itu bubur ayamnya yang terkenal kan. Jadi memang Bang Sandi bilang bubur ayam terenak se-Asia. Hanya ada di situ ya. Jadi, judulnya Nur's Corner ya. Bang, kamu tuh GR deh. Bubur seenak Asia Tenggara emang benar apa? Jadi ini lokasinya di mana, Pak Nur? Lokasinya di depan apartemen Senopati ya. Jadi, setelah Sudirman belok kiri udah di situ deket. Jadi makanya karena tempatnya strategis, jadi orang-orang yang sepedahan, orang-orang yang CFD mereka langsung ke situ. Jadi lalah tuh saya nggak sangka ternyata penjualannya tuh bagus. Ya alhamdulillah ya buat saya tadinya susah banget kita mau nyari tukang kopi aja tuh sampai nggak ada. Sampai gini ya Allah, kok susah banget ya. Orang mau ditaruh di sini, padahal kita cuman bantu jualin. Tapi emang Tuhan tuh baik, jadi dilalah kita sabar. Ya udah deh, kita coba dulu ya doa. Mudah-mudahan aja emang ada orang yang cocok, pasti Allah pilihin yang benar-benar. Dan ternyata banyak sekali yang menawarkan produknya ya, sampai katanya kewalahan ya. Kayak tadi guys, aku makan serabinya nanya ini asal dari mana ya? Tapi sampai lupa Mpok Nur. Tapi artinya kedepannya nih apa? Akankah ada brands di luar daerah atau gimana? Mengingat kalau kita UMKM daerah ini kan sangat miris ya masih betul. ya gitu. Ya, ini yang harus kita bantu karena memang mereka dari segi packaging juga belum memenuhi syarat ya. Karena ingredients itu kan biasanya ditulis expired. Nah ini mereka harus kita kasih pelatihan. Kebetulan Bang Sandi tuh punya pelatihan OKOC ya. Oh masih sampai saat ini?
Justru sekarang ini yang diperlukan karena pengangguran bertambah. Benar-benar gara-gara pandemi ini ya. Pandemi. Nah, disinilah OKOC bergerak untuk membantu para pengangguran ini bisa mempunyai usaha. Apalagi yang mungkin dulu kerja di restoran, hotel, waktu itu kan sempat tutup ya. Betul sekali, Wow. kasihan mereka benar-benar gulung tikar. Tapi Pok Nur, aku tertarik ya sama program OKOC. Apa kepanjangannya? OKOC itu seperti dulunya kan Bang Sandi zaman Pilgub. Jadi OK itu adalah one kecamatan, one center. Oh iya, benar-benar. Oh jadi Ya, satu kecamatan harus Iya. ada OKOC-nya. Makanya dulu dia kalau kampanye itu OKOC. Jadi oke. satu kecamatan, satu center harus ada karena untuk dibina kan mereka. Benar. Sampai akhirnya seperti bola salju, jadi mereka bergelombang terus. Alhamdulillah udah seluruh Indonesia. Nah ini kendalanya memang kita kekurangan orang yang memang untuk melatih ya. Betul. Di situ karena kan dengan pandemi begini jadi susah untuk Berinteraksi langsung ya. Oke. Tapi ini menarik ya, suami istri ini kompak banget ya. Aku selalu lihat di TV-TV pada saat kampanye waktu itu Pilgub atau itu wakil presiden ya. Ini sang istri setia banget dan kayaknya sevisi banget dalam hidup. Gimana sih kisah cinta kalian? Karena buat aku nih jarang ada pasangan muda pacaran lama kemudian menikah sampai sekarang bisa jadi keluarga yang harmonis dan tetap satu visi. Enggak, tapi gimana sih cara bisa menjaga marwah perkawinan itu loh, susah loh. Iya, sebetulnya balik lagi ya. Alhamdulillah, buat saya alhamdulillahilladzi ataral jamil wa sataral qabih, yang dimana artinya tuh semua atas izin Allah. Jadi kita kembalikan lagi kepada Allah karena tujuan hidup kita ini apa gitu. Kalau kita mau cari kesenangan ya, tapi hati tidak tenang, itu gampang banget ya. Tapi sekarang karena kita hidup ini kan sebetulnya hanya beribadah kepada Allah ya, dalam arti berbuat sesuatu untuk manfaat orang banyak. Betul. Ya. Jadi memang nggak gampang betul, tapi saya sebagai ibu dan sebagai istri selalu kasih pengertian kepada anak-anak, di mana mereka juga nggak gampang ya, benar. Apalagi anak-anak waktu itu baru mulai beranjak dewasa, tapi memang dengan saya yakin karena tujuan bapaknya ini mulia untuk memberikan perubahan ya yang lebih baik. Jadi dikasih jalan sama Allah dan kita doa ya, paling penting itu jangan lupa. Karena kalau kita dengan mengandalkan logika tanpa doa, Allah tidak ridho gitu. Jadi ujung-ujungnya kita tetap istiqomah dan berdoa itu. Tapi kalau aku lihat ya, humble banget ya Ibu Menteri ini ya. Mungkin itu salah satu key of success ya, karena aku yakin banget kalau istri itu ya adalah orang di balik kesuksesan suami, percaya atau enggak. Berarti ini istrinya sudah teruji mentalnya. Karena aku tahu banget Bang Sandi itu fansnya di mana-mana ya. Setiap kali waktu itu mungkin ke daerah mana ada aja, waktu itu kan suka ada gosip-gosip gitu ya. Nah ini kayaknya agak kebal ya sama gosip ya. Gimana, kasih dong tipsnya supaya nggak cemburuan gitu ya. Mungkin karena saya juga kenal Bang Sandi itu dari teenagers ya, dari umur 14. Dia kan temennya abang saya. Jadi dulu tuh waktu kita pacaran mungkin udah kenyang juga kali yang namanya berantem cemburu tuh udah 13 tahun ya berlalu gitu. Sampai akhirnya gimana nih kita mau kawin, orang pacaran aja kerjanya berantem melulu gitu. Yang cemburuan siapa nih? Ya dua-duanya. Oh dua-duanya. Tapi kalau cowok tuh cemburunya kan nggak kelihatan. Oh gitu. Jadi tiba-tiba kamu nggak sayang ya sama aku, apa sih maksudnya apa gitu ya? Ya kamu kan, ya ampun cemburu maksudnya ya, enggak kali gitu. Jadi memang kalau kita lebih diekspresikan perempuan. Jadi kalau Bang Sandi beda ya cemburunya, paling dia cuman ya aku kan bukan siapa-siapa. Oh pernah ada momen itu baperan gitu. Maksudnya apa sih ya kamu tuh ya selalu deh suka aneh-aneh gitu, maksudnya nggak perlu kayak gitu, udah deh nggak usah minder, karena maksudnya somebody itu kan bukan dilihat dari jabatan atau dari dia siapa, tapi saya kan orangnya memang apa adanya. Dulu juga kan waktu pacaran ya memang dia pintar, dia juga orangnya baik, sabar.
Jadi yang mengalahkan saya itu sebetulnya, karena Bang Sandi itu memang tergolong orang yang super duper sabar. Wow, dari muda udah sabar, apalagi sekarang ya, lebih bijak ya. Oh gitu ya. Itu kuncinya, karena kalau saya itu yang meledak-ledak lah biasa, mungkin perempuan ya. Tapi abis itu dia selalu non, coba kamu istighfar, astagfirullah. Kamu tuh kan udah ini loh non, kamu udah apa ya, ibunya anak-anak, udah gitu kamu berhijrah, masa kamu kayak gitu sih, nggak sesuai Allah. Jadi saya akhirnya melemah gitu ya juga ya, astagfirullah. Jadi memang Bang Sandi selalu mengajarkan positif. Jadi itu yang akhirnya mengalahkan saya untuk berbuat terus yang positif gitu. Karena segala sesuatu kalau kita lihat dari negatif, gimana akan mencapai positif kalau kita sendiri memulainya udah nggak baik. Ya, gitu. betul. Ya guys, kalau ngelihat yang namanya Mpok Nur itu ya, aku seperti melihat apa ya, sosok perempuan yang sempurna. Karena apa? Sekali lagi aku pernah menjadi seorang istri juga. Nggak mudah kalau misalkan kita mempunyai suami yang sangat-sangat terkenal dan sangat-sangat berpotensi menjadi pemimpin di negeri ini, bener nggak? Pasti banyak di luar sana yang ingin mencoba untuk mengacau balau. Tapi bener loh, kalau aku pernah dengar ya, Mpok Nur ini kayaknya kebalnya bener-bener kebal. Dia nggak akan kayak complicated di depan suami kayak gitu ya. Bener nggak sih? Gimana sih Mpok? Jadi mungkin karena saya tadi bilang dari umur 14 kita udah mengetahui sifat kita masing-masing. Betul. Jadi sebetulnya kan perkawinan itu kan kita harus bisa menerima dan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Iya. Nah yang tadi saya bilang Bang Sandi itu orangnya sabar dan saya juga selalu dengan keterbukaan gitu. Bang, lebih baik kamu terus terang daripada nanti kalau ada fitnah, apalagi kalau politik kamu tahu sendiri kan semuanya itu bisa terjadi. Insya Allah non, kamu doain gitu. Tapi memang kan zaman pilgub itu udah perempuan-perempuan kalau udah mau foto sama Bang Sandi udah ada yang jatuh ke kolam lah. Masa sampai kayak begitu hebohnya? Sampai hari ini masih juga tetap ya. Ternyata saya pikir udah selesai pilgub ya udah, berarti emang fansnya itu memang die hard gitu. Jadi ini artinya memang udah jadi satu komitmen ya, bahwa kalau kita ingin perkawinan langgeng itu harus ada satu kesepakatan ya. Kesepakatannya memang tidak ada lagi yang namanya cemburu-cemburu nggak jelas ya. Tuh guys, dengerin ya ibu-ibu, jadi kalau punya suami ganteng jangan malah dikerekep, bener nggak sih? Jadi pernah nggak ada, ini berarti berapa puluh tahun ya menikah ya? Lumayan ya? Menikah 25 tahun. Wow. Pacaran 13 tahun. 38 tahun tidak pernah terpisahkan guys. Oh my god. Enggak, tapi waktu pacaran putus balik. Nah itu mungkin yang jadi bikin awet karena gitu. Kita long distance kan pacarannya. Jadi waktu Bang Sandi di Jakarta, saya masih di Jakarta juga. Beliau lulus SMA ke Amerika, saya masih di Jakarta. Beliau di Amerika, baru saya ke Amerika juga, tapi kita pisah kota. Saya sama abang saya, sama kakak-kakak saya. Nah, jadi dari situlah Bang Sandi cepet sekolahnya kan dia karena dia pikir dengan sekolah cepet bisa ngawinin saya muda. Wih, so sweet. Tapi lucu. Itu semuanya benar-benar prosesnya tuh karena apa namanya, Tuhan baik gitu. Karena saya dikasih menikah umur 27 biar lebih lama mengenal sifat masing-masing dan karena kalau masih muda kan kita egois kan semuanya. Betul. Jadi itu pun saya umur 27 aja saya yang masih kekanak-kanakan terus gitu karena saya memang manja kan. Pada waktu kita menikah tinggalnya di Singapura itu saya pokoknya memang hidup kita tuh nomaden. Tapi akhirnya begitu stay di Jakarta benar-benar yang kita mulai dari nol. Nah disitulah perjalanan hidup dimulai, jatuh bangun Bang Sandi yang saya memang dikala dia susah tetap saya menemani. Bahkan yang saya bilang saya jual perhiasan saya untuk bantu. Nah itu yang Bang Sandi nggak pernah lupa karena kan biasanya istri di mana-mana suaminya susah malah ditinggalin kan karena siapa suruh gitu kan. Kalau saya nggak apa-apa, mungkin ini memang bukan rezeki kita. Jadi waktu kita dalam keadaan bangkrut tahun 97 saya bawa anak yang pertama pulang ke Jakarta menumpang di rumah orang tuanya sampai akhirnya alhamdulillah Allah kasih
dari nol sampai hari ini diberi amanah gitu. Wow, aku percaya sih. Karena kalau kita punya keluarga yang solid, itu yang namanya pintu rezeki itu terbuka lebar. Bener nggak sih, setuju? Tapi aku masih penasaran karena menurut pengalaman saya, waduh, itu nggak semua orang yang kita mengikuti dari susah, kemudian sampai udah top level, itu masih ingat akan jasa-jasa istri. Nah, kalau menurut Mpok Nur sendiri, apa sih yang membuat seorang Sandiaga Uno tuh jatuh cinta setengah mati? Nah, pasti ada dong, pasti kita tahu dong. Nih bertekuk lutut sama gue gara-gara gitu. Pasti apanya Mbak? Selain pengertian ya. Mungkin sebetulnya bukan bertekuk lutut. Kita udah dari kecil, kita udah menyesuaikan ya sifat masing-masing. Dan kita punya anak-anak yang memang anak-anak kita itu alhamdulillah juga ya, mereka sangat pengertian dan selalu support kita. Jadi memang itu yang membuat kita jadinya lebih solid lebih ya. solid. Dan Sulaiman ini yang selalu jadi buah hati ya, karena dia yang kita udah berdua capek di rumah, Bang Sandi dengan sibuk kerjaan. Dan Sulaiman ini yang selalu membuat kita jadi happy terus karena dia yang kayak ceria banget ya. Allah tuh baik, dikasih Pak Sulaiman memang dimana kita kesepian waktu itu Bang Sandi yang memang pengen banget anak laki. Jadi ya sebetulnya memang semua balik lagi juga sih, karena perkawinan kalau mau dicocok-cocokin nggak akan bisa cocok. Nah, jadi tetap adjust. Saya baru dapat juga kemarin apa namanya tipsnya dari Ustadz bahasa lama itu, dia bilang justru perkawinan itu kita harus menyesuaikan sampai begitu kita menikah sampai meninggal, karena disitulah yang namanya perkawinan yang benar-benar kita harus bisa saling mempelajari. Oke deh. Wow, nggak heran kalau yang namanya YouTube channelnya Nur Asia Uno tuh isinya kajian. Nah, bener nggak tuh? Kalau nggak Nur's Corner, udah antara dua itu ya. Jadi memang kalau aku sih yakin ya, kalau kita sebagai istri bisa memegang marwah perkawinan, insya Allah suami juga balik lagi ya, nggak balik lagi. Ini buat ibu-ibu di rumah belajar ya, seperti hostnya juga belajar sekarang ya. Nah, ini ada pertanyaan, boleh ya aku open Q&A ini dari netizen, dari Rihmi Anugrah. Mau nanya, pas hamil Sulaiman ngidam apa ya Bu? Kok Sulaiman anaknya sweet, kalem dan cute banget. Nah, ya alhamdulillah. Sulaiman tuh memang mungkin karena saya hamilnya didoain bapak saya ya. Setiap kali perut saya tuh dipegang, didoain. Terus sayanya juga apa namanya ngaji ya. Terus ngidamnya sih sebetulnya nggak muntah-muntah lucunya. Jadi rupanya padahal usia udah 40. Udah 42 waktu melahirkan. Jadi sebelum Sulaiman saya sempat keguguran. Jadi memang ini Sulaiman benar-benar pemberian hadiah dari Allah, blessing, karena waktu saya hamil Sulaiman saya nggak tahu saya hamil. Oh gitu? Iya. Jadi kan biasanya saya kalau mens tuh selalu tepat tanggalnya. Waktu itu kita lagi pas pergi ke Amerika, Bang Sandi diundang gitu ya sama ini. Terus di pesawat saya baru ngeh gitu, itu hampir ketinggalan. Jadi saya lari yang sprint kencang, Sulaiman kuat berarti itu. Saya pikir itu kalau nggak kuat janinnya pasti keguguran, tapi saya kan nggak tahu itu saya hamil. Nah begitu sampai di Amerika kok saya langsung yang, Bang aku mau muntah deh gitu kan, karena pengap nih di pesawat antrian gitu. Udah siapin nih kantong muntah, terus Bang Sandi yang non please deh non, kamu jangan norak gitu. Bukan jangan norak, gila ya, masa gue muntah udah pengap gini nih Bang, tega deh lo gitu. Tahan tarik nafas, aduh ngeselin deh. Ternyata itu lagi ngidam. Jadi emang feeling saya pantesan gitu, kok aneh gitu ya. Terus Bang Sandi ajakin lari, aduh Bang kayaknya aku nggak usah lari deh, aku jalan aja gitu. Kenapa non, nggak tahu nih perasaanku aneh. Jadi emang terus bau yang biasa kan kalau saya hamil, aduh enak deh Bang, enak mau muntah gitu. Kenapa sih ya nggak tahu, kayaknya bau amis deh, kayaknya ini kayaknya itu udah. Tapi udah alhamdulillah memang kehamilan Sulaiman itu nggak gampang. Saya diuji. Nah ini yang saya bilang, kehidupan saya itu up and down, benar-benar ujiannya itu harus perjuangan. Karena Sulaiman ini benar-benar dikasih sama Allah
kamu bisa nggak dititipin yang memang kalau kamu bisa, kamu harus jalankan. Dan kamu kuncinya harus sabar dan kamu harus berjuang itu sampai hari ini. Dan Sulaiman itu lahirnya 212, tapi di tahun 2011. Jadi lucu angkanya antara itu ya. Jadi makanya Bang Sandi jadi 2 anak saya lahirnya 212. Yang nomor 2 kakaknya juga. Jadi banyak tanda-tanda yang memang kenapa saya namain Sulaiman, karena di kucing datengin saya tuh di mana saja. Jadi pada saat itu? Iya, pada saat itu. Jadi sampai ada apa ya, datang ke rumah, datang ke tempat Nur Corner, waktu itu belum jadi Nur Corner, terus datang lagi saya pendarahan di rumah sakit, pulang ke rumah, datang lagi kucing yang berbeda, balik lagi ke rumah sakit pendarahan lagi, ada lagi kucingnya. Jadi ada apa ini sebenarnya? Sampai kehamilan 6 bulan baru saya berpikir ada apa ini, Allah kasih saya harus steril. Jadi kalau saya mau ketemu misalnya teman-teman saya mau nengokin gitu ya, kalau Sulaiman nggak berkenan dia nggak mau. Masa? Iya, jadi saya pendarahan lah, saya nggak akhirnya nggak jadi. Jadi dia sensitif, dia tahu. Gitu. Akhirnya saya percaya ini semua nggak ada yang kebetulan. Baru saya bilang, oke, hamil 6 bulan itu saya lagi pendarahan yang benar-benar agak riskan. Jadi Bang Sandi bilang, oke ya Non, kamu nggak boleh pulang lagi karena kamu bandel. Aku nggak bisa diam kan. Kalau kamu, aku kan karena Bang Sandi tuh waktu hamil Sulaiman tuh dia lagi maraton di berapa negara ya waktu itu. Yang triathlon itu ya? Beda lagi. Oh beda, apa lagi? Kalau triathlon itu dia ada berenang di laut, iya naik benar. sepeda, Terus lari. Ini dia lari nonstop 42 km. Wow. Ini berhenti dan waktunya harus dibatasin, nggak boleh lewat dari 6 jam. Nah itulah di situ dia berjuang. Dia bilang di New York pada waktu itu semua orang udah kram, tapi dia doa dengan semangat. Dia bilang, ayo Sulaiman, ayo saya kuat, saya bisa. Jadi alhamdulillah. Jadi semuanya itu memang balik lagi ya, umur yang ini gak mudah kita dapat anak laki-laki yang memang Bang Sandi betul-betul mengimpikan. Iya. Tapi disinilah ternyata perjuangan dia harus kuat untuk menjadi seorang politician. Iya. Benar-benar hantaman kanan kiri depan belakang. Ya, that's politik ya. Makanya kalau kita berkecimpung di dunia politik itu keluarga nomor 1 solid dulu ya. Jangan sampai politiknya moncer, keluarganya tidak moncer. Tapi ini kedua-duanya memang udah patut diacungi jempol ya. Artinya Bang Sandi komit banget ya untuk menjadikan keluarga tetap nomor 1 ya. Politik itu mengikuti dari apa yang sudah mereka perjuangkan selama ini. Jadi aku tertarik banget nih ya Pok Nur ya. Sama banyak banget kan tadi Pok Nur bilang bahwa impiannya Bang Sandi adalah untuk UMKM sebagai apa ya namanya wujud untuk perjuangan Bang Sandi juga ya. OKOC sampai sekarang insya Allah bisa akan jalan terus. Nah banyak banget nih yang masuk ke aku namanya Mrs_Lilis Muktialik. Maaf Bu Nur Asia Uno, saya mau ngasih sambal buatan saya dan nasi bakar buat Ibu. Kirim kemana ya? Sekarang usaha saya catering, tolong bantu ya Bu. Gimana caranya biar terkenal di pasaran? Terima kasih Bu Nur Asia. Nih mereka ternyata aku kan nggak tahu ya kalau UMKM ini benar-benar sudah akan diseriusin sama Pok Nur. Tapi ternyata mereka nih udah tahu tapi nggak tahu gimana caranya. Gimana Pok untuk sosialisasi Pok gitu? Supaya cepet kan? Kita tampung, makanya saya ini sekarang berniat untuk membuka cabang-cabang Nur Corner, bukan cuma di Jakarta, tapi kalau perlu di seluruh Indonesia. Kenapa harus seluruh Indonesia? Karena di lain-lain daerah mereka punya ciri khas makanan yang berbeda. Iya, jadi betul. Biar Nur Corner ini berkembang dimanapun di daerah mana mereka bisa mengembangkan. Jadi saya cuma mewadahi dan kita akan mendampingi mereka, Insya Allah. Dengan tentunya standar yang memang kita udah bikin ya supaya UKM itu tidak dipandang sebelah mata yang tadi saya bilang. Benar-benar naik derajatnya.
kalau Bang Sandi bilang. Dan Berarti nanti arahnya bukan hanya display aja ya, Bukan tapi hanya akan display. untuk pendampingan untuk ekspor bisa Betul, juga dong itu ya. yang akhirnya ke sana. Sebetulnya dari tadi mau saya bicarakan nanti akan ke seluruh dunia. Kenapa? Karena orang-orang kita orang Indonesia di luar negeri itu banyak sekali. Iya. Apalagi pelajar-pelajar ya. Benar. Mereka tuh kepengen makanan Indonesia, tapi kok masa harus pulang dulu ke Indonesia untuk beli makanan. Nah, disinilah kita akan mempermudah nanti mereka. Bahkan saya kepengen di setiap luar negeri itu kita punya tempat Nur Corner supermarket Indonesia yang memang bisa mewadahi. Keren. Ya, itu yang tujuan kita. Jadi supaya juga dunia internasional mengetahui Indonesia lewat kulinernya gitu. Makanya. Jadi menteri itu kan eksekutor, artinya dia punya program yang memang udah ada di OKOC atau sebenarnya ini program baru semua, Pak Nur? Sebenarnya sih akarnya itu karena OKOC ini memang sebetulnya dia sudah punya modul yang memang bisa dipakai oleh semua. Oh, jadi udah ada modulnya? Udah. Seserius itu, Pok? Iya. Wow. Jadi memang tinggal kitanya, makanya kan ada OKOC. Oh ini ya, coba diambil satu. Nih kasih lihat, ini beneran serius, Pok? Dong, Oke. jadi kita semuanya mempermudah untuk memberikan akses, bahkan kita kalaupun mau dijual di warung-warung ya pedagang bisa. Oh. Jadi memang nanti caranya kita akan berikan tipsnya semua kepada Vena Melinda untuk supaya lebih detail ya, karena ibu kan harus jelas ya untuk penyampaian, nggak bisa hanya cuman lisan, tapi mereka harus praktek, mereka harus punya pelatihan dulu gitu, karena di situ ada pendampingan, pelatihan, pemasaran, dan nanti terakhir baru pembiayaan ya. Gitu. Oh, sampai pembiayaan? Kita berikan stimulus. Permodalan. Oh, stimulusnya ada. Wow. Ada standarnya untuk supaya mereka bisa bertanggung jawab ya. Iya, benar. Artinya kita nggak berikan lebih dari 5 juta, tapi mereka juga harus bisa bikin laporan keuangan. Iya, benar. Mereka sendiri juga jadi belajar dan terlatih gitu. Finance ya. Nih, ini berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya. Namanya dari Vinha_Faeza. Gimana caranya mulai untuk berbisnis, Tante? Tolong tanyakan. Nah, tadi udah, jadi siapapun bisa berarti. Siapapun bisa, sangat bisa. Oke. Karena sekarang bagaimana passion yang kita suka Iya, itu, iya. mau bisnis apa, yang kita suka apa dulu gitu. Jadi dari hobi dari ya. hobi, karena kita ngejalaninnya juga jadi happy ya, senang, nggak terpaksa. Nah, itu yang harus kita. Seneng ya kalau punya istri pinter, pengertian, terus bisa kayaknya nih Pok Nur ini kayak jago keuangan kayaknya gitu ya. Bener nggak sih Pok? Setuju nggak sih? Ini kayaknya nggak ada besar pasak daripada tiang. Buktinya ini bayangin loh kalau jadi calon gubernur guys itu perlu logistik. Kemudian calon wakil presiden. Kayaknya nih menteri keuangannya di sini, bener nggak sih Pok? Gimana caranya kasih tips-tips buat ibu-ibu nih? Ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga harus yang namanya politik yang sampai ngabisin tabungan, ya kan? Gimana? Ibu-ibu kuncinya tuh sebetulnya sedekah tiap hari, walaupun nggak banyak. Ya, karena sedekah itu kan buat kita, bukan buat orang yang kita kasih. Jadi dengan sedekah itu semua akan balik lagi ke kita. Nah itu yang kadang-kadang, atau kalau ke pasar kita beli di pasar jangan nawar, karena kasihan abang-abang, giliran kita ke supermarket dikasih harga fix kita nggak nawar. Oh iya ya, ke toko Hermes. Nah itu apa lagi ya. Oh jadi pokoknya nggak boleh pelit sama orang yang benar-benar membutuhkan. Benar, Oh itu. Karena dengan kita mempermudah semua orang-orang yang susah, Allah akan permudah lagi urusan kita. Itu. Artinya keluarga basicnya agama. Karir politik juga basicnya agama. Ya insya Allah semuanya akan Allah yang jaga. Karena ya. Mungkin kalau saya sampai hari ini dan Bang Sandi bisa mencapai di titik yang memang dia harus menjadi orang yang kesana kesini buat saya tuh agak babak belur lihatnya. Kuat banget ya fisiknya. Ini yang Allah kasih kelebihan sama dia. Jadi saya bersyukur selama dia menjadi dikasih amanah, dia selalu menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan karena dia
punya sesuatu yang dia inginkan, tetapi karena dia ingin menjadi perubahan untuk yang lebih baik. Betul. Nah guys, ini banyak banget pertanyaan ya, tapi ini karena waktu juga aku mau kasih pertanyaan 3 terakhir aja. Pak Nur nggak apa-apa ya? Karena seru banget loh ngobrol sama Ibu Menteri ini. Aduh, enggak maksudnya pure banget gitu. Jadi nggak ada kayak kita tuh harus protokoler apa segala macam. Nah ini ada nih Pak Nur dari Wirda Anissa 11. Ibu Nur kalau marah tipe diem atau ngomel kepada Pak Sandi. Dan bagaimana cara Bang Sandi ngerayu Ibu Nur ketika ngambek? Kelihatannya Pak Sandi penyayang banget ya. Tuh, gimana Pak Nur? Paling-paling aku kalau udah marah ya, nanti ini aja, anak-anak aja yang Pak, aku langsung kan. Coba tuh bilangin bapak lo tuh. Oh lewat anak-anak. Yang mana nih? Yang nomor 2, karena kan kita sama sifatnya. Jadi anak saya yang nomor 2 itu mungkin karena sionya macan ya. Dan dia kayak saya orang punya komitmen dan emang ini sangat berprinsip. Jadi dia selalu papa, please papa. If you don't papa harus ngerti ya. Papa itu nggak bisa nggak kadang-kadang mungkin kan kalau perempuan tuh dengan perasaan ya, Aisyah Dahlan. Jadi papa terlalu baik gitu kan. Jadi semua perempuan ini suka kegeeran. Ini gara-gara apa ini masalahnya apa ini? Coba boleh tahu nggak ya? Apa ini? Biasalah. Kalau udah kegeeran kan biasa perempuan-perempuan ini suka yang nggak punya apa ya? Maksudnya langsung nelpon apa gimana? Kalau itu sih nggak berani. Nggak. Jadi apa? DM. Undang-undang. Oh undang. Undang acara. Saya sih ya Bang Sandi selalu ajak saya. Gitu. Oke. Jadi alhamdulillahnya karena Bang Sandi selalu ajak saya, jadi kan nggak ada ruangan untuk kesempatan mungkin ya. Jadi insya Allah saya juga doakan. Jadi saya selalu, kamu tahu nggak sih dia tuh udah ngejarin kamu. Oh gitu ya, itu namanya ngejarin non. Ya iyalah ya. Udah pokoknya buat Bang Sandi itu ya karena dia lempeng-lempeng aja. Karena buat dia apaan sih orang, kan saya udah punya anak, udah punya istri, berarti kan ini orang juga nggak nggak sensitif ya mungkin. Jadi akhirnya ya kamu marahin dong katanya, malah kayak gitu. Suruh istrinya marahin. Ngapain aku jijik deh. Maksudnya nggak ngapain aku yang marahin aku. Ya soalnya kan kamu tahu aku nggak mungkin kasar gitu kan, karena kan nggak mau jahat sama orang. Betul, ya. betul. Nanti menyakiti orang kan juga nggak baik ya. Iya. Tapi memang di lain pihak ya memang harusnya perempuannya yang tahu diri ya. Gitu aja. Jadi ini anak kedua yang sebagai mediator. Iya, betul. Oh, biasanya Bang Sandi langsung luluh ya kalau anak yang ngomong. Dan takut. Jadi gimana Bang Sandi langsung? Dua anak perempuannya sih. Oh, sering ngerayu nggak? Maksudnya gitu. Iya. Gimana ngerayunya? Sering. Apa dibeliin tas? Apa rayuan gombal? Apa-apa? Kan kita pengen tahu loh ya. Aku selalu kalau ngerayunya gini, Bang. Karena dulu kan zaman kita susah tuh, non doain ya non. Nanti kalau kamu doain, kalau goal nanti kamu mau minta apa nanti aku beliin. Jadi minta doa istri setiap kali mau membuat project Iya. apapun. Oke, begitu goal nanti dapat. Tapi lama-lama udah dalil, tolong ya, giliran udah dia gede diam-diam aja. Oh iya. Tapi ya udah pokoknya it's your money non. Mana kau bilang gitu? Kamu kan tinggal pakai aja ya, tapi kan biasa lah ya kalau kita sebagai ya itu yang tadi saya bilang. Kadang-kadang kita perempuan kalau nggak bisa ngerem memang ya manusiawi ya, tapi akhirnya at the end ya juga ya mau pakai kemana gitu. Apalagi sekarang pandemi. Iya. Kita juga bukan Queen Rania, kita bukan Queen Elizabeth, mau ngapain gitu. Tapi kan gengsi sebagai ibu menteri kan, nggak ada ya gitu ya? Nggak ada. Malah beban nggak sih jadi ibu menteri saat ini? Atau Buat gimana? saya bukan beban sih, karena maksudnya ya kan kita harus bisa menyesuaikan. Betul. Jadi apalagi kan pariwisata, mencintai produk Indonesia, kita harus terus dengan produk-produk Indonesia yang ada, kita harus pakai, kita harus beli tentunya ya. Nah ini yang tugas saya sekarang untuk membina UKM pengrajin supaya mereka juga naik kelas dan
kayak kemarin ini kan kebetulan tas saya nih. Oh, boleh. ya. Wih, lucu banget, Ya, guys. kan ini Keren banget. sebetulnya- Ini dari mana ya? Ini sebetulnya yang bikin saya marah, ini kan sebetulnya Ih, bagus kain bayi banget. endek ya. Oh iya, Tapi yang tapi bikin marah, kenapa Christian Dior sudah mulai start duluan ya betul. Yang ampun. justru orang ininya Christian Diornya gitu. Iya, Karena iya, memang, iya. disinilah tantangan kita Betul. untuk bagaimana kain-kain Indonesia bisa kita jadikan sesuatu yang bisa manfaat ya. Jadi nggak cuma dipakai buat kain karena Iya, kita juga nggak setiap hari memakai kain, tapi ya ini yang akhirnya saya beli karena ada endeknya gitu. Betul. Jadi intinya ini PR ya buat Mpok Nur untuk bisa membantu UMKM pengrajin di seluruh Indonesia untuk bisa mengembangkan diri ya. Terutama memang mereka perlu pelatihan dan perlu promosi. Ini cocok banget tuh jadi Menteri Pariwisata ya. Karena ini ekonomi kreatif, saya nggak tahu ekonomi kreatif kan termasuk di dalam lagi ya. Kalau dulu kan ada backcraft ya guys. Jadi aduh jadi optimis ya kalau Ibu Menterinya seperti ini. Jadi bukan hanya semua di tangan Menteri, tapi istri sebagai pendamping hidup juga pendamping untuk mensukseskan program ya. Tuh seneng ya guys ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ini 2 pertanyaan terakhir. Dari Shinta 84, gimana keadaan di negeri ini Mpok Nur? Mengenai anak mudanya di mata Mpok Nur dan Bang Sandi. Atau dalam memasuki zaman zilenial. Waduh. Yang serba teknologi, apa yang bisa menciptakan mereka lebih berdaya guna untuk dirinya dan bangsanya. Tuh, ini salah satunya. Betul, Ya kan? anak-anak sekarang itu sangat kreatif semua dan mereka ini jago-jago. Jadi mereka itu udah waktunya ya menjadi pelaku, bukan Betul. jadi pemain ya, Iya. bukan penonton. Betul. Jadi yang selalu Bang Sandi bilang. Jadi kita harus bisa. Bukan dulu, zaman dulu kan kita kerjanya di mana gitu kan, di perusahaan apa. Nah sekarang dibalik justru. Sekarang udah apa usahanya gitu. Jadi ini yang kita balik mindset mereka, gimana caranya dengan keadaan pandemi seperti ini mereka bisa berkreasi dan bisa membuat usaha sendiri, berkolaborasi tentunya dengan teman-temannya. Itu yang saya mau. Tuh ya, jadi kalau aku lihat juga dari beberapa vlognya Pak Sandiaga Uno, tadi aku udah subscribe, Pak Nur juga aku udah subscribe. Jadi kalau aku lihat mereka ini benar-benar kontennya tuh jelas banget ya. Kayak Bang Sandi dia pakai sepatu merek Bandung atau apa gitu ya. Tapi jadi tren karena yang pakai keren. Pak Nur juga. Jadi ini dua-dua suami istri benar-benar cinta banget ya sama negeri ini ya. Jadi insya Allah kedepannya aku optimis ya. Pemimpin-pemimpin yang seperti ini yang insya Allah akan merubah wajah Indonesia. Nah by the way, anak 2 perempuan, 1 laki. Siapa yang mau jadi penerus nih Bang Sandiaga Uno? Yang cewek-cewek mau jadi politisi enggak nih? Jadi penerus mungkin ya biasanya anak laki-laki ya. Tapi buat saya mau yang laki atau yang perempuan, Bang Sandi orangnya tidak pernah memaksakan kehendak. Jadi anak-anak ini kita kasih kebebasan. Oh jadi dari sekarang nggak ada tuh mama non ini yang ini harus jadiin nggak ada ya? Enggak, karena dari awal saya selalu sama Bang Sandi yang kalian suka dan insya Allah kita cuman arahkan dan kalian mudah-mudahan jadi orang yang bermanfaat gitu. Tapi Bang Sandi sekarang yang besar udah mulai diajarin untuk berbisnis ya. Jadi untuk supaya mereka tahu bisnis bapaknya apa aja. Paling enggak mereka tahu basic ya. Gitu. Jadi intinya mereka akan berkembang dan berprestasi menurut passionnya masing-masing ya. Ini terakhir guys, aku akan tanyakan kepada semua bintang tamu aku, apa yang merupakan titik terendah dari seorang Mpok Nur selama hidup? Nggak mungkin dong hidupnya damai-damai, happy-happy, pasti ada dong satu apa yang membuat deep down banget. Pernah nggak? Waktu kita susah ya, jadi tahun 97 itu saya merasa di mana orang itu nggak akan menengok kita jika kita susah. Benar. Sampai apapun itu, makanya Bang Sandi tahun 97 yang dia jatuh pada waktu itu kita pulang dari Singapura, semua saham seharga kertas tisu kita numpang di rumah mertua dengan membawa anak 1. Tapi disitulah saya percaya karena ini semua ujian hidup itu tidak mungkin kita lalui dengan tanpa
tanpa apa namanya kerikil ataupun jatuh bangun ya. Dan justru dengan jatuhnya Bang Sandi di situ, disitulah kekuatan kita. Jadi kita memulai kehidupan baru itu di rumah yang dimana pada waktu itu dipinjemin di daerah Cipaku ya, Cibitung, sampai akhirnya Bang Sandi dari 0 ke tangga 1 ke tangga 2, anak kita lahir yang kedua. Di situ mulai kehidupan baru dan alhamdulillah akhirnya rumah itu jadi milik kita. Alhamdulillah. Sampai sekarang rumah itu juga bermanfaat. Ini lagi mau kita buka cabang untuk corner juga. Itu. Iya. Oh, jadi di situ. Enggak, ini ada itu lagi? yang keduanya. Mau dibikin cabang keduanya, tapi nanti ada restoran Padangnya juga. Wow, jadi tuh rumah bersejarah banget. Ya Allah. Before and after judulnya. Wow. Jadi kayaknya memang aku sekarang percaya ya bahwa Pok Nur sama Bang Sandi dan anak-anaknya hidup berbahagia karena semua yang dilakukan itu semua kepada masyarakat ya. Sekecil apapun kayak tadi sedekah, nggak boleh nawar di pasar, itu poin banget sih buat aku. Jadi kita nggak boleh pelit ya intinya ya. Terakhir buat suami tercinta sama anak-anak, ada nggak yang ingin disampaikan lewat Vena Melinda Channel? Anak-anak, kakak, Atira dan Amira terus berjuang. Kalian adalah masa depan bangsa dan mama yakin kalian itu bisa mencontoh papa dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Insya Allah nanti Allah yang akan merubah semuanya. Ya baik, saya ucapkan terima kasih dengan Mbak Vena yang telah mengundang saya pada hari ini. Senang banget ya, semoga sharing kita hari ini bisa membawa kebaikan Pasti. dan manfaat tentunya untuk keluarga di Indonesia khususnya. Amin. Viewernya Vena Melinda yang banyak ya di channelnya, mari tetap optimis, disiplin menjalani protokol kesehatan ya, tetap menjaga kebersihan. Ayo kita bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. And together we can do it. Amin. Yeay. Aku hari ini benar-benar banyak banget dapat ilmu. Ya insya Allah kalau aku nanti menikah lagi, aku seperti Mpok Nur ya, yang selalu berpegangan kepada agama dalam setiap aspek kehidupan ya. Apalagi anak-anak ya. Insya Allah anak-anak jadi penerusnya beliau berdua ini. Dan aku, aduh terima kasih banget Pok Nur, dapat ilmu banyak. Habis ini boleh ya aku main-main lagi ke sini. Bakal kenyang guys. Makanannya banyak dan gratis. Pokoknya guys, saksikan terus Vena Melinda Channel karena akan banyak sekali bintang tamu yang menginspirasi kalian. Bagaimana caranya kita bisa hidup bahagia, lahir batin, dunia dan akhirat, tentunya hanya di Vena Melinda Channel. Jadi jangan lupa ya untuk selalu nonton. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum.